warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiantika dengan NPM 257836168 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan materi bab 6, studi kasus singkat dokumentasi informasi akademik. Jadi, sistem ini dirancang untuk mengelola data akademik pertama secara struktur data. Kita punya entitas utama seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah yang bermuara pada tabel nilai. Nah, secara fungsional ada 3 tabel pengguna, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa dengan hak akses yang berbeda-beda. Terakhir, alur kerjanya mulai dari validasi login, kemudian sistem akan bertindak secara jambatan tanpa input pengguna, dan penyimpanan data di database, seperti yang Anda lihat pada proses pengisian KRS dan pengecekan nilai perancangan sistem informasi akademik. Oke, jadi di sini kita langsung aja masuk ke draft IO-nya. Nah, di sini saya sudah buat yang ini. Nah, kita jelaskan yang begini ini dulu, yaitu struktur data IRD, fungsionalitas, use case, dan interaksi sistem sequence diagram. Oke, ini entity relationship diagram IRD, struktur data. Bagian kiri atas menjelaskan yang ini, bagian ini, bagaimana data disimpan dan saling berhubungan ke dalam database. Nah, dia ini terhubung satu sama lain database-nya. Nah, jadi mahasiswa menyimpan data seperti NIM, nama, jurusan. Nah, kalau dosen ini menyimpan INDN, nama. Kalau mata kuliah ini berisi tentang kode MK, nama MK, SKS. Terus nilai ini, kalau nilai ini dia menyimpan NIM, kode MK, nilai. Terus kalau jika mahasiswa memiliki nilai, dosen memberikan nilai, mata kuliah memiliki bobot nilai. Nah, jadi kalau dosen ini mempunyai mahasiswa. Nah, kalau dosen ini juga mengajar mata kuliah. Terus dosen ini menginput atau memberi nilai kepada mahasiswa. Nah, sini. Makanya panahnya ke sini. Ini kalau dosen kan punya siswa. Nah, ini panahnya ke sini. Kalau dosen mempunyai mata kuliah, ininya ke sini. Petunjuknya ke sini. Nah, kalau mata kuliah nilai mata kuliah ini turun ke nilai. Kalau mahasiswa ini kayak ujiannya itu atau tugas hariannya itu turun ke nilai di sini. Nah, jadi kita lanjut ke use case. Ini adalah namanya use case. Ini use case. Nah, ini namanya use case. Kalau ini sequence diagram, ini use case-nya. Nah, siapa bisa melakukan bagian kanan menjelaskan peran aktor. Nah, bagian kanan ini atau use case-nya ini menjelaskan peran aktornya, admin, dosen, dan mahasiswa aktornya itu. Nah, terus ini kayak dosen, mahasiswa, admin ini bisa mengakses seperti login, nilai, input segala macam ini. Nah, terus dosen ini bisa melakukan input nilai dan melihat jadwal. Nah, dosen ini bisa melihat input, login, lihat jadwal. Makanya panahnya ke sini. Nah, setelah itu mahasiswa, dosen dia bisa login, terus dia bisa lihat KRS, sama juga dia bisa lihat nilai dia. Setelah itu sistem atau admin ini, semua aktor harus memiliki proses login terlebih dahulu.
maupun dosen, mahasiswa, atau admin sekalipun dia harus login terlebih dahulu. Nah, setelah itu sequence diagram. Kalian bisa baca sendiri ininya, diagram use case-nya. Kalian bisa pahami sendiri karena panahnya udah jelas. Ini ke sini, terus ke admin ini bisa kelola mahasiswa, terus admin ini juga bisa ngelola dosen, admin ini bisa ngelola mata kuliah, ngelola jadwal. Jadi segitu saja use case-nya. Kita lanjut ke sequence diagram atau proses berjalannya sistem. Nah, semua kalau sequence ini menjelaskan komunikasi antar mahasiswa, sistem, dan database secara kronologis atau berurutan. Nah, satu, proses login. Proses login ini, mahasiswa masukin NIM, password, sistem cek ke database validasi ke sistem, memberikan akses. Nah, login, mahasiswa login, sistem ini cek kredensiasi NIM sama passwordnya. Nah, setelah ke database ini, dia melihat datanya valid atau tidak. Kalau dia valid, dia login berhasil. Nah, setelah itu mahasiswa pilih mata kuliah. Mahasiswa ini memilih data kuliah. Masuk ke sistem. Simpan ke KRS, NIM atau kode MK. Nah, kode MK ini dari sistem ke database. Nah, database masuk lagi ke sistem. Kalau dia sukses, masuk lagi ke sistem. Terus ke sistem, masuk lagi ke konfirmasi pendaftaran ke mahasiswa. Dia memberitahu ke mahasiswa bahwa diminta konfirmasi pendaftaran. Setelah itu, dia masuk lagi ke sistem. Lihat nilai atau NIM-nya. Nah, mahasiswa ini masuk ke sistem. Masukin lagi. Terus, setelah itu sistem ini ngambil nilai ke database. Database ini data nilainya ke sistem, balik lagi ke sistem. Terus ke sistem ini balik lagi ke mahasiswa, tampilan nilainya. Nah, jadi mahasiswa ini bisa melihat nilai mereka. Nah, begitu. Sekian, segitu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.